Halo guys. Jadi kita di sini mau membahas sesuatu tentang kebanyakan perempuan-perempuan atau wanita-wanita di Indonesia gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas sesuatu mengenai tema ini, sebelumnya perkenalkan, nama aku Tiara Ananda Putri. Kalian bisa panggil aku atau dia. Biasanya dia panggil aku Yaya atau enggak Ara gitu loh. Iya. Perkenalkan, nama aku juga Shiva. Kalian bisa panggil aku Shiva, Cip, atau Cipa juga nggak apa-apa, bebas aja, terserah kalian senyamannya kalian. Nah, jadi nih Ra, hari ini nih, Apa tuh, sekarang Cip? kita mau bahas apa ya Ra yang menarik Kira-kira yang aku sebutin nih tadi, Cip, yang kebanyakan perempuan di Indonesia gitu loh. Kebanyakan perempuan di Indonesia sekarang tuh kayak Sering apa membahas apa? Sering bahas pasti kayak yang bucin-bucin kali Iya. ya. Bucin-bucin gak sih, Ra? Iya, jadi kita di sini akan membahas suatu topik tentang emang salah punya standar untuk memilih pasangan. Nih guys, Jadi- jadi para cewek-cewek nih biasanya kan kita pemilih banget ya, harus banget kita punya punya Standar standar bener dalam buat memilih memilih pasangan. Soalnya Jadi kan jangan, apalagi untuk pasangan seumur hidup ya, Cip ya, jangan asal-asal gitu. Jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan dan beberapa topik yang udah kita riset dari kebanyakan kasus-kasus dari perempuan di Indonesia gitu. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama, menurut kamu perempuan berhak gak punya standar setinggi apa gitu loh, atau berhak gak gitu? punya standar tinggi gitu ya. Iya, punya standar tinggi. Menurut aku sebagai perempuan sih itu hal yang sangat-sangat wajib dipunyai oleh perempuan, karena dan itu kayak kalau misalkan kita pilihnya asal-asalan, apalagi kayak tidak sesuai dengan kriteria yang kita mau gitu buat nantinya ke depannya tuh, kita tuh bakal kesulitan banget. Apalagi kan kalau misalkan pilih cowok, yang dimana cowok tuh kan nanti tuh bakal menjadi kepala keluarga kan di keluarga kita gitu. Nah, kalau misalkan kepala keluarganya aja nggak kita pilih, nggak kita selektif dalam memilihnya, gimana mau kita membangun keluarga yang harmonis gitu. Iya. Terus juga aku setuju sama dia. Setinggi itu emang ya. Terus juga aku izin menambahkan, punya standar tinggi juga di era sekarang gitu ya. Yang kebanyakan perempuan Gen Z gitu ya, Gen Z seperti kita, yang seperti kalian tahu banyak yang takut untuk menikah gitu. Nah, makanya standar tinggi itu kayak batasan gitu ya untuk kita memilih pasangan hidup, supaya kita nggak salah gitu ya cari orang yang, karena kan kalau misalkan untuk hidup gitu ya, standar hidup tuh itu jangka panjang ya, itu yang akan membimbing kita. Jangan jauh-jauh dengan gitu. Iya, jangan jauh-jauh ke dunia deh. Itu sampai akhirat kita ya. Sampai akhir kita dibimbing sama orang itu gitu loh, kayak gitu. Jangan salah pasangan guys, kita harus bisa banget memilih nih mana yang baik, mana yang enggak. Terus Sekarang aku deh Ra yang nanya Ra. boleh lah. Coba nih Ra, pernah gak sih kayak lu tuh ngerasa kayak aduh standar gue tuh ketinggian banget gitu gara-gara lu ngeliat sosmed, misal di sosmed ada pasangan yang kayak dia dibeliin mobil, contoh kayak dia dibeliin bucin banget gitu loh Ra. Terus kayak lu ngerasa kayak aduh gue juga pengen punya pasangan kayak gini. Kalau untuk aku ya, perspektif aku untuk yang dibeliin mobil kayak gitu, kayaknya aku juga harus melihat lagi ke diri akunya juga gitu. Punya standar tinggi itu juga, kita juga harus harus adil lah gitu. Karena kan emang sadar diri. Iya, terus juga perempuan baik, soleh, dan apapun itu nanti kita juga pasti akan diganti dengan cowok laki-laki yang baik juga gitu. Jadi kalau untuk punya standar tinggi kayak gitu, aku ada mengaminkan, cuman dari kitanya itu harus berusaha berusaha untuk ngimbangin juga gitu, gitu. Ya. Tapi kayak kalau aku tuh ngerasa kalau misalkan aku ngelihat pasangan gitu yang kadang yang kayak harmonis gitu di TikTok, terus tapi aslinya tuh ada salah satu misalkan muncul ternyata dia tuh KDRT dalam rumah tangganya, padahal kayak di sosmednya tuh mereka tuh harmonis banget. Nah, itu tuh jujur janggal banget, karena kayak
kok mereka kayak bisa gitu, kayak brandingannya tuh kayak harmonis gitu tapi aslinya tuh enggak. Nah itu juga kita bisa lihat ya guys, kalau misalkan belum tentu juga orang yang kayak bucin banget sama kita itu memperlakukan kita dengan baik gitu. Buktinya banyak banget itu. orang-orang di luar sana yang masih ngalamin KDRT juga ternyata, terus diselingkuhin lah apalah itu. Nah, makanya tuh sebelum kalian melangkah ke jenjang yang lebih serius, kalian tuh harus tahu dulu ya kayak sifat, watak dia kayak gimana gitu loh. Kayak jangan jauh-jauh deh dari yang keluarganya dulu sih. Iya, dari yang cara dia memperlakukan keluarga aja kayak kita harusnya udah tahu, udah bisa menyimpulkan gitu lah kalau dia orangnya kayak gimana gitu loh. Atau kalau untuk sekarang mah banyak ya di sosmed tuh kata-kata yang kayak kalau misal kalian carinya yang kayak agama kayak gitu, lihatlah kayak dia dalam agama kayak gimana gitu. Kalau misalkan dia menjaga agamanya gimana nih, kalau misalkan dia menjaga agamanya ya berarti kita tinggal mencari tahu sisanya gitu. Tapi kalau misalkan dia yang nggak menjaga agamanya aja nggak dijaga, apalagi kita gitu loh, kayak gitu kalau menurut aku ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Aduh, tapi haus ya. Jadi kita sebenarnya agak berat sih untuk mengambil topik ini, tapi karena kita pengen dan kita lihat banyak studi kasus perempuan-perempuan di Indonesia gitu, wanita-wanita yang takut menikah. Jadi ini perspektif dari kita gitu ya. Salah atau salah satunya gitu dari sekian banyak pemikiran opini-opini dari orang-orang gitu ya, khususnya wanita gitu. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, apa standar yang tidak bisa ditawar dalam hubungan? Standar katanya yang tidak bisa ditawar. Tapi aku pengen denger Tiara dulu. Aduh, kalau lu apa, Ra? Nih, gue penasaran. Standar yang nggak bisa ditawar. Terus kayak gimana sih? Standar yang nggak bisa ditawar ya. Oh, kayak gini mungkin. Contohnya? Kalau cowok, kalau kita punya standar, misal sebelum menikah dia harus mapan dulu. Nah itu udah nggak bisa ditawar lagi sih, karena ya at least kita makan aja kita makan aja gitu ya. Menurut aku gitu ya. Cowok kalau misalkan dia yang ngajak makan gitu ya, menurut aku juga emang harus kodratnya dari cowoknya juga, yang bukan yang harus bayarin, cuman ya dia yang ngajak gitu. Ya kali dia yang nggak mengeluarkan gitu loh kalau menurut aku ya. Terus juga yang nggak bisa ditawar tuh itu sih, kalau misalnya ke jenjang yang lebih serius tuh kamu harus mapan dulu gitu loh. At least harus pisah rumah dari orang tua. Jujur ini Pak. Kita tuh intinya harus pisah dari orang tua ya guys. Mungkin bagi kalian ada juga orang yang kayak pengen gitu ya, maksudnya orang tuanya biar gak kesepian atau kayak gimana. Tapi kalau menurut aku sih sebisa mungkin kita harus nggak tinggal sama orang tua, karena kita sudah beda kepala rumah tangga. Maksudnya di sebuah keluarga tuh, di dalam keluarga tuh harus ada satu ibu rumah tangganya aja. Maksudnya kalau misalkan sama mertua kan jadinya kita kan ada takutnya ada berbagai salah paham lah, kayak gimana lah. Apalagi kan kalau serumah kita saling tahu tuh kita ngapain aja kan. Nah tapi kan kalau pisah kan kita mungkin sama suami aja bisa. Sebenarnya cewek tuh simpel guys. Sebenarnya cewek itu bisa diajak beriringan atau bersama-sama, asal nggak diajak susah. Kan beda ya. Beda beriringan, kita ngiringin sama yang ngajak susah. Kalau ngajak susah itu kayak yang mikir aja bro. Kamu ngambil dia dari orang tua dia yang udah nyekolahin, terus yang udah ngebiayain, ngefasilitasin pendidikan dia gitu. Kamu bayangin aja kamu jadi seorang laki-laki juga pasti dikasih tahu sama orang tua kamu buat kayak jangan ngajak orang susah. Masa udah dikasih tahu kayak gitu kamu mau ngajak susah gitu loh, nggak mungkin kan kayak gitu. Next kita jawab aja kali ya ini. Kenapa kebanyakan perempuan sekarang lebih selektif dalam memilih pasangan? Ya itu menurut aku, karena di zaman sekarang tuh bener-bener laki-laki tuh Kenapa kebanyakan perempuan sekarang lebih selektif dalam memilih pasangan? Karena kalau nggak selektif kalau misalkan selektif tuh nggak bakalan ada pertanyaan kayak gini guys. Betul. Logikanya gitu, iya benar. Kalau selektif tuh nggak bakal pertanyaan kayak gini gitu kebanyakan. Tapi kebanyakan kan perempuan sekarang di Indonesia, atau yang kayak jangan yang kayak
manusia-manusia yang kayak ya yang masyarakat deh, kayak influencer juga kan banyak ya yang kayak kita kiranya dari kehidupannya wah, tapi di belakangnya dia ternyata kayak ternyata gimana kelakuannya, rumah tangganya kelihatan. iya hancur gitu loh. Nah. Makanya dari sana banyak loh tuh perempuan-perempuan di Indonesia yang kayak takut menikah tuh ya karena itu gitu loh, takut salah Bukti memilih gitu. pasangan. Iya. Iya, karena banyak juga bukti gitu ya. Karena sekarang tuh mungkin banyak banget beraninya laki-laki yang kayak kita tuh jangan gampang banget kecantol sama laki-laki yang kayak misalkan dia mungkin di agamanya oke nih, terus kayak dia mungkin di luarnya kayak kelihatan baik-baik, tapi kan mungkin setelah kita kenal lebih dalam, setelah kita kenal lebih lama, terus kayak kita ngobrol-ngobrol, mungkin makin kenal tuh kita gimana sifat cowok. Nah, dia tuh makin nunjukin kalau kalau cowok tuh kalau misalkan makin deket tuh mereka tuh bukan nunjukin sifat asli kan. Nah, kalau misalkan kita udah nikah pun nanti jangan sampai kita udah terjebak di pernikahan yang dimana pernikahan itu sangat amat sakral ya guys, dan sekali seumur hidup gitu kalau menurut aku sih. Terus juga kita dapetin laki-laki yang sangat-sangat tidak worth it untuk kita. Nah, jangan sampai kayak gitu karena kita nggak bisa ngulang lagi gitu, apalagi kalau Iya, misalkan udah punya nggak anak. bisa ngulang lagi guys, karena Nggak kan bisa. kalau untuk pemikiran orang itu pernikahan satu kali seumur hidup kayak gitu. Dan terus juga aku ini mau nanya dari pertanyaan pribadi sih, menurut kamu mengenal pasangan atau PDKT itu lebih apa ya, lebih bagusnya itu berapa bulan gitu? Kamu nargetin? Kamu? Kalau aku mungkin maksudnya mengenal pasangan tuh paling sebentar sih, mungkin 5 bulan lah ya, Ya. atau 6 bulan lah. Ya, kita tuh 5 bulan atau 6 bulan lah itu. sama, aku juga paling sebentar itu 3 bulan ya guys, 3 Sih, sampai 3 bulan. 5 bulan gitu ya. Yang 5 bulan Kalau itu mungkin iya, karena pelan-pelan lah guys, alon-alon kalian mau kemana gitu loh kita hubungan biar kalian. kenal dulu satu sama lain gitu kalau menurut aku. Iya gitu, makanya aku tuh kayak kaget gitu ya lihat anak-anak muda gitu ya, ya namanya juga masih kayak Bukan kisah kamu kan? Bukan ya, bukan ya. bukan ya. Bukan, ini Bukan bukan kisah yang mungkin iya, Anda kisah kenal, orang cuman lain, iya. aku kenalnya itu di kisah orang lain gitu. Jadi kayak aku mengambil kisah itu dari orang lain, jadi kayak Gimana tuh? kok bisa dia PDKT-an secepat itu, kayak 2 hari gitu ya, 1 minggu itu, 2 minggu, kayak itu masih ini gitu loh, masih kayak abu-abu sifat dia gitu loh. Kalau gitu masih belum kelihatan lah, itu baru awal-awal mungkin masih berbunga-bunga kali ya, tapi kan kalau makin sana, kecuali kalau misalkan udah 6 bulan tapi sifat dia tetap kayak gitu, nah itu harus dipertahanin maksudnya kalau masih bagus ya. Tapi kalau misalkan di 6 bulan itu kita udah ngeliat kejelekannya dia, tinggalkan. Sebenarnya kita agak ngelantur ya ini ke pertanyaan Aduh, pribadi, iya, maaf ya iya, Ci. maaf Makanya ya. kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, gue mau nanya nih, pernah nggak sih lu nolak seseorang karena nggak sesuai sama standar lu? Pernah nggak? Kalau nolak sih kayaknya Atau lu kayak deket sama orang terus kayak kayaknya ini nggak dilanjutin lagi deh karena lu merasa ada apa gitu? kalau nolak sih nggak pernah ya, karena itu ajaran dari orang tua kan. Kalau misalkan katanya ada orang yang mau ke kita, masa kita mau tolak gitu ya, kenalan dulu aja. Terus tadi apa katanya? Yang Kalau misalkan kenalan ngerasa nggak cocok, ngerasa gak cocok pas udah ngerasa nggak cocok, batasan, standar, balik lagi ya guys, standar dan batasan. Standarnya kita kayak gimana, nah barulah ditimpa sama batasannya. Misal aku kalau misalnya ada yang ngedeketin tapi nggak masuk standar aku, oke nggak apa-apa, cuman kayak ya udah berarti ini kan masih belum menyeluruh gitu ya kenalnya. Nah kalau misalkan perlahan-lahan kita tuh kan makin kenal ya, nah kalau misalkan makin lama nggak udah mah nggak masuk standar, terus kayak udah apa ya, udah nggak masuk batasan diri kita juga, udah aku cut off gitu loh, aku tinggalin kayak gitu. Meskipun mungkin menurut kalian terdengar agak red flag, cuman kan daripada kita ya itu kan kita punya standar, tiara punya iya, standarnya sendiri. daripada kita salah memilih pasangan gitu dan kayak menjalin hubungannya tuh kayak setengah-setengah, lebih baik ya udahlah kita stopin sampai sini mumpung belum terlalu jauh kayak gitu. Jauhan ya, harus putar balik kalau misalkan kita salah. Oke, aku mau nanya selanjutnya, nih boleh. sama si Pak nih. Nah, ini paling sensitif nih. Apakah seseorang harus menurunkan standarnya agar lebih mudah mendapatkan pasangan? Ini topik bagus ini sebenarnya.
kita, maksudnya kayak kalau gue ya, oke gue jawab ya, gue misalkan harus nurunin standar demi cowok yang gue mau, itu sangat nggak banget guys. Jangan sampai kayak gitu, nggak boleh guys. Kita tuh harus tahu ya kalau kita tuh kayak, ih masa iya nih contoh, gue punya standar kalau gue punya cowok, gue tuh gak mau cowok gue tuh perokok. Nah, gue tuh gak mau, gue punya standar itu kan nih. Ada cowok misalkan ngedeketin gue, ganteng, oke banget nih, tapi dia ngerokok. Terus kayak gue maklumin karena kayak, gak apa-apa deh kan dia ganteng, dia ngedeketin gue. Terus tapi dia ngerokok karena gue punya standar gue. Gak mau punya cowok perokok, ya mau dia ganteng, mau dia kayak gimana pun, gue gak akan nurunin standar gue demi dia gitu. Terus kayak karena dia ganteng tapi dia perokok, gak mau juga. Jadi menurut gue nggak akan pernah nurunin standar gue. Kalau standar gue yang udah gue bangun untuk kayak cowok gue nggak perokok, atau kayak gue nggak suka banget sama cowok yang kayak kasar gitu, tapi kayak kalau misalkan pokoknya kalau misalkan ada cowok yang nggak sesuai standar gue atau kayak gue harus nurunin standar demi cowok, itu kayaknya nggak banget deh kalau menurut lu. Kayaknya iya, intinya juga kalau misalkan standar pendirian itu tergantung pendirian kita. Kalau pendirian kita kokoh, tahu batasan diri kita, nggak merespekin hal-hal kayak gitu, kita pasti akan tetap pada keputusan kita dari awalnya gitu. Karena kan banyak kan cowok di luar sana gitu selain dia gitu. Ya meskipun kadang emang susah gitu ya, susah buat nggak cari orang yang kayak gitu, cuman nggak menutup kemungkinan gitu, ada gitu. Ada kok. Ini 2 pertanyaan terakhir lagi ya guys. 2 pertanyaan terakhir ya. Haus ya? Cip. Oh iya, ini Ra, menurut lu kayak lu lebih baik cari pasangan yang langsung sempurna atau yang mau tumbuh bersama gitu, Ra? Lu mau yang pasti sempurna tuh mungkin dia Sempurnanya udah kayak gimana nih? sesuai sama kriteria Kriteria. gitu loh, Ra. Maksudnya udah langsung pas, mungkin ubah dikit, atau lu mau kayak oke, dia kita harus membersamai dia untuk menjadi lebih baik gitu. Kayaknya aku di posisi Sama-sama belajar enggak, atau gimana? netral sesuai kondisi. Gimana tuh? Nih, aduh, tadi kasus dong ini mah. Aku pernah deket seseorang bukan aku. Misal contoh deket sama orang yang kenal dunia malam, clubbing, minum-minum, dulunya punya masa lalu kelam gitu loh. Terus kamunya yang nggak pernah kenal sama yang dunia itu gitu loh. Terus tadi pertanyaan apa? Lupa. Menurut lu lebih pilih pasangan yang sempurna ya atau kenapa yang aku bilang bareng-bareng? netral? Kalau misalkan yang menurut aku masih bisa ditoleran dan kayak masuk standar aku, cuman kayak masih setengah-setengah gitu. Nah, aku bisa bareng-bareng gitu. Nah, tapi kalau untuk yang sempurna ya alhamdulillah berarti dong kitanya. Nah, kenapa aku bilang netral? Karena untuk dapat yang kayak tadi yang aku sebutin itu tuh susah, guys. Karena gini, di masa muda kayak kita kayak gini, untuk merubah seseorang menjadi benar itu menurut aku terlalu melelahkan gitu ya. Kayak aku mikirnya kita aja belum benar gitu, apalagi kita ngebenerin orang lain gitu ya. Terus juga aku mikirnya kalau misalkan nggak karena diri dia, aku nggak mau ngerubah orang, guys. Ngerubah orang gitu. Jadi dia harus selesain dulu masa nakalnya gitu loh. Ngerti nggak sih? Baru tuh kalau misalkan dia bener mau berusaha dan mau karena diri dia sendiri untuk berubah, aku mau untuk jalan bareng-bareng gitu loh. Asal kayak lu udah habis gitu masa nakalnya gitu. Ya kamu bayangin aja kalau misalkan kamu deket sama orang yang belum selesai masa nakalnya, kayak gimana capeknya. Jadi jangan mau, guys, kalau misalkan kalian punya cowok tuh, misalkan yang model aku sebutin tadi, jangan mau untuk merubah seseorang itu gitu loh. Biarlah dia berubah karena diri dia sendiri gitu loh. Karena ya itu yang aku sebutin, iman kita juga masih naik turun gitu loh. Ngebimbing orang juga bagus, asal ya harus ada keinginan dari orangnya dulu lah. Nggak boleh gitu. Iya. Yang ada kalau misalnya kita kayak kamu sholat dong gitu, kita bakal ditinggalin. Orang bakal nganggap kita di zamannya sekarang so alim loh, kayak gitu. Betul banget itu.
Gitu sih. Oke, Oke. pertanyaan terakhir dari aku ya buat Sipa sebelum nanti kita akhirnya jatuh kepada kesimpulan. Iya. Apa ya? Di luar ini denger Waduh. apa ya? Pertanyaan-pertanyaan. Nih. Sebenarnya ini lebih ke standar kamu kali ya. Apa sih yang pertama kali kamu lihat misal kamu saat tertarik sama orang tuh apa gitu yang pertama kali dilihat? Itu sih yang pertama kali aku lihat. Sebenarnya yang pertama banget aku lihat itu cara dia memperlakukan orang lain. Kalau menurut aku ya, kalau yang pertama itu cara dia bergaul sama temennya kayak gimana, sama orang tuanya mungkin. Nah, tapi kalau itu kejauhan, tapi yang terdekat dulu tuh sama temennya kayak gimana. Terus dia perokok atau enggak. Soalnya kayak di zaman sekarang tuh kayak Iya, zaman sekarang semuanya pada merokok. Aku pengen cari Susah. si langka itu satu yang tidak merokok. Oke. Tiara dong, jawab dong. Sekarang gantian dong. Apa yang lu lihat pertama kali dari cowok, Ra? Pas. Waduh. Yang dilihat Muka. dari cowok. Yang dilihat dari ini sih cara dia merespon sebuah Kalau lagi ngobrol misalnya. iya, sebuah cerita atau ini. Guys, kalian tuh kalau misalkan cari cowok atau cari pasangan tuh harus yang same energinya sama kalian. Betul banget, match my energy gitu ya. Sefrekuensi itu sih yang harus kalian enggak juga itu untuk aku gitu ya. Sefrekuensi atau enggaknya gitu, karena capek guys kalau misalkan nanti ada istilah kayak excited sendiri, dry text. Terus juga apa sih? Avoidan dan lain-lain itu tuh kayak kalian tuh bakal ada di otak-otak kalian, padahal itu salah kalian sendiri gitu. Enggak ngebatasin diri kalian buat enggak terlalu jauh ke hal itu gitu loh. Oke. Oke. Asik sekali jawabannya nih. Asik banget. Oke. Jadi guys, kita udah sampai kepada kesimpulan. Nih, kesimpulannya menurut kamu apa nih? Kesimpulannya adalah kita tuh sangat-sangat tidak salah guys dalam memiliki standar yang tinggi terhadap pasangan kita, karena gak mungkin dong kita dibimbing sama orang yang hilang arah. Jadi menurut aku kalian tuh harus punya standar yang tinggi banget terhadap pasangan kalian. Apalagi pasangan hidup ya. Betul sekali. Kalau aku intinya sama, cuman kata aku harus match ya. Kayak nggak mungkin juga cowok baik dapet cewek buruk gitu ya. Jadi dari kaliannya juga harus memperbaiki diri sebagus-bagusnya gitu ya. Kalau misalkan ya itu maksudnya ini enggak sih, logika aja gitu. Logikanya ya cowok baik pasti bakal dapet cewek yang baik juga gitu. Jadi nggak mau kayak memandang, kalau aku nggak mau yang kayak memandang cowok kayak gitu-gitu, ya sama aja lah, kita juga harus baik gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih ya guys sudah ngedengerin kita Yeping tentang standaran ini ya, kriteria standar yang kita mau apalagi kita cewek gitu ya, dalam memilih pasangan harus yang selektif. Yes. Nah, sampai jumpa lagi di next waktu. Kalau kita berkesempatan dengan aku belum siapa ini?